Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah, serta tamu-tamu kami yang hadir pada subuh hari yang berbahagia ini, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini. Untuk subuh hari yang berbahagia ini biasanya diisi oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf tentang ekonomi Islam. Berhubung beliau sedang berada di luar kota, saya diminta untuk menggantikan beliau mengisi kekosongan pada subuh hari yang berbahagia ini. Kita coba melihat beberapa ayat yang ada di dalam surat Hud, mulai ayat 112. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sebelum ayat ini kita jelaskan bahwa Allah menurunkan surat Hud pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, dan ayat-ayatnya disebut dengan Makkiyah. Artinya ayat
ayat-ayat yang ada di dalam surat Hud ini Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah disebut dengan surah Madaniyah, dan ayat-ayatnya juga Madaniyah. Ayat ini Allah terangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masa di Mekah Al-Mukarramah maupun setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah nanti turun kepada tabi' dan tabi'in beserta seluruh umat Muhammad sampai ke zaman kita ini, hendaknya selalu berada di jalan yang benar walau dalam keadaan berbagai macam situasi dan kondisi, seperti yang sedang terjadi di Aceh ini. Hampir di semua kabupaten kota Allah sedang menguji kita dengan banjir yang melanda di beberapa tempat, ada yang dahsyat dan ada yang berbentuk ringan. Semuanya ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu muamalah, termasuk di dalamnya ilmu ekonomi Islam, kita sebagai orang yang beriman sangat dilarang oleh Allah pada masa-masa yang sedang diuji oleh Allah. Kadang-kadang orang menjadi tidak jujur ketika dia sudah lapar atau haus, sampai-sampai bersedia misalnya menjarah makanan dan minuman yang bukan haknya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersedia menahan lapar dan haus karena dia sangat yakin bahwa yang memberikan makanan, yang memberikan rasa nyaman, yang memberikan minuman itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi Allah lah yang memberi makan kepadamu ketika kamu lapar, dan Allah lah yang memberikan rasa nyaman dan aman kepadamu ketika kamu sedang dalam ketakutan atau takut. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap istiqamah di dalam kebenaran, tetap istiqamah dalam kejujuran. Allah menurunkan ayat di surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Ini Allah panggil Rasulullah, ayyuhar rasul, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau tetap dalam keadaan benar dan jujur seperti yang aku perintahkan, yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap berada di dalam keadaan yang benar dan jujur dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Sama juga seperti misalnya para pedagang di masa-masa dalam keadaan yang seperti ini, tertimpa musibah. Kemarin ada yang terlalu tinggi menaikkan harganya, yang sebenarnya seseorang itu sedang sangat perlu atau butuh kepada uang, tapi ketika dia membeli dia tidak sanggup karena harga barang terlalu tinggi. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengajarkan umatnya
untuk senantiasa berada di dalam kebenaran dan kejujuran. Bahkan Nabi bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian semua, wahai sahabat-sahabatku dan umatku, berlaku jujur, karena dengan jujur akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkanmu ke dalam syurga. Nah, jadi kita sangat berbahagia jika hidup di dunia ini selalu kita bekerja yang mengarahkan kita ke surga, dan di yaumil mahsyar orang-orang yang beruntung adalah orang yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam syurga dan sekelompok lagi ada di dalam neraka. Cara kita untuk menuju syurga salah satunya adalah dengan ketaatan, kejujuran, kesabaran, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan ayat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah terkenal dengan sadak, amanah, tabligh, fatanah. Pertahankan ya Rasulullah kejujuranmu. Pertahankan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Ya Rasulullah, hendaknya engkau selalu berpesan dan menyampaikan dakwah dan risalah sebagaimana sifatmu sebagai seorang mubalik dan tabligh, menyampaikan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan kepada seluruh sahabat dan umatmu. Tetap ya Rasulullah kamu berada di garis kebenaran. Fastaqim kama umirta ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Tetaplah engkau istiqamah dalam kebenaran dan kejujuran, kama umirta, sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu ya Rasulullah. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan juga orang-orang yang bertaubat besertamu. Artinya ada orang-orang yang dulu berdosa kemudian menceritakan tentang kelemahan-kelemahan, dosa-dosanya, kekhilafan-kekhilafannya, kemudian Rasulullah memberikan pencerahan dan mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka bertaubat, sikap mereka itu harus lembut dan baik. Wala tatghaw, jangan hidup di muka bumi ini secara berlebihan, melampaui batas. Ada orang, ini diceritakan di dalam surah Al-Alaq, mengapa seseorang itu jadi baik? Karena dia mengikuti hidayah Allah dan petunjuk Rasul. Mengapa seseorang menjadi jahat? Juga dua sebab, istikbaru wa jahla. Karena takabur, karena sombong, karena angkuh seperti Abu Jahal, merasa diri sudah kaya, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah istikbaru wa jahla. Dia adalah congkak, sombong dan bodoh. Maka kalau kita lihat ada orang Islam misalnya tidak sholat, ini ada dua sebab. Kalau bukan karena sombong dan angkuh, karena bodoh, nggak paham dia. Coba lihat, ada anak-anak kecil belum balik, udah datang ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah. Tapi ada bapak-bapak yang udah tua, yang sudah lama baliknya, tidak pernah sholat. Di rumah nggak sholat, di masjid nggak sholat. Akal masih sehat, baliknya sudah lama, tetapi dia bergabung dengan orang-orang yang berjiwa tidak sehat. Nah, contoh, orang yang sakit jiwanya,
itu dimaafkan oleh Allah kalau dia meninggalkan salat, meskipun fisiknya kuat dan sehat, seperti yang saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit jiwa di Lamprit dan di tempat-tempat lain. Fisik kuat-kuat mereka. Apa yang enggak kuat lagi, ingatan mereka sudah hilang. Bukan arzalil umur seperti yang dibacakan oleh Ustadz Muzakir tadi. Allah ceritakan ada memang orang yang sudah arzalil umur, sudah jawai bahasa Aceh, sudah pikun. Tapi ada orang yang sudah pikun dan jawai, mau dia salat, berarti ini mantan orang baik. Mantan orang baik, meskipun dia dalam arzalil umur, bahasa Acehnya sudah jawai, sudah pikun, tapi dia tetap beribadah. Misalnya salat duhur 2 kali, salat asar 2 kali, maghrib 3 kali, itu dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini mantan orang baik yang melanjutkan kebaikannya, tapi ingatannya sudah tidak kuat lagi. Berbeda dengan orang-orang yang sehat fisiknya, tetapi dia tidak sehat lagi jiwanya. Nah, orang ini sudah berjalan di muka bumi secara tatghaw, sudah berlebihan, sudah melampaui batas, sudah istikbar wa jahla, sudah congkak, sudah sombong dan melampiaskan kebodohannya setiap hari. Ada itu, termasuk di kalangan umat Islam. Tidak salat setiap hari. Mengapa tidak salat? Karena istikbar wa jahla, karena congkak, karena sombong, karena kebodohan yang menimpanya, sehingga dia sampai dengan akhir hayatnya dia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh sahabat-sahabat dan umatmu agar mereka tetap istiqamah, tetap konsisten, tetap berada di dalam kebenaran dan kejujuran. Dan jika ada sahabat-sahabatmu atau kawan-kawanmu yang sudah bertaubat, ajarkan dia untuk memahami agama dan cara hidup di dunia. Wala tatghaw, jangan melampaui batas, jangan sombong, jangan angkuh, dan jangan berlebihan dalam kehidupan kita di alam ini. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang sedang kamu kerjakan. Ini dalam bentuk fi'il mudhari, yang sedang kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, dan akan kita kerjakan, semuanya dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Setelah berlaku jujur, setelah konsisten mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ada lagi yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sekali-kali kamu cenderung atau mendukung orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, kamu apabila memihak kepada orang-orang yang zalim itu akan tertimpa api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, tidak ada seorang penolong pun selain Allah. Jadi kita minta tolong itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan dan perlindungan. Jangan condong, jangan cenderung atau memihak kepada orang-orang yang zalim. Siapa itu orang zalim? Orang yang menganiaya dirinya sendiri. Misalnya fisik masih sehat walafiat, tapi sudah enggak salat lagi,
karena berbagai macam kemewahan yang diberikan oleh Allah, atau berbagai macam kesusahan yang ditimpakan oleh Allah sehingga dia menjauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan kamu berharap kepada manusia, apalagi manusia-manusia itu adalah manusia-manusia yang zalim, yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa la tunsarun. Kemudian apabila kamu condong kepada orang-orang zalim itu, dalam hidup dan kehidupanmu kamu tidak tertolong. Satu lagi ayat yang kita bacakan pada subuh hari yang berbahagia ini, apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama tadi, tetap jujur, tetap berada di jalan yang benar. Kemudian jangan melampaui batas, jangan berlebihan, dan jangan kita cenderung atau mendukung orang-orang zalim dalam kegiatan jahatnya. Dan kemudian Allah perintahkan orang jadi baik. Mengapa? Karena dia salat. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal laili innal hasanati yuzhibnas sayiat zalika zikra lizzakirin. Dirikan salat. Di tepi siang itu ada dua, zuhur, asar. Jadi salat kita ini seperti diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78, ada 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Nah, ini tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat ini diturunkan di Mekah, tetapi nanti ada penafsiran yang lebih dalam lagi, bahwa Allah perintahkan kepada kita salat 5 waktu. Diawali dengan zuhur, asar, kemudian awalnya malam yaitu maghrib, dilanjutkan dengan salat isya, dan yang terakhir adalah salat subuh. Apabila kita mau melakukannya hal ini, innal hasanati yuzhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia bisa menghapus segala keburukan dan kekurangannya. Mungkin dia pernah mendengarkan orang mengumpat, mencela orang lain tanpa sengaja, tapi dia adalah orang yang melaksanakan salat 5 waktu, segala kekurangan dan kekhilafannya berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika zikra lizzakirin. Ini semua menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ceramah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Terima kasih, الآخرة Jebaraka. حسنة وقنا Jebaraka. عذاب Terima النار kasih. وصلى الله على سيدنا محمد